warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel again, Tia Monica Family. Oke, kali ini saya mau reaksi sebuah video dari YouTuber Malaysia, yaitu 10 kali travel Indonesia, cerita sebenar layanan orang Indonesia terhadap orang Malaysia. Seperti kita tahu, Indonesia dan Malaysia ini negara bertetangga yang sangat dekat, bahkan boleh dikatakan sebagai negara serumpun. Tetapi kadang-kadang di media sosial banyak sekali kegaduhan-kegaduhan yang terjadi di antara netizen-netizen, terutama mengenai bola dan banyak hal lagi lah ya. Tapi tentunya kita pengen tahu bagaimana sih pengalaman daripada orang Malaysia yang pernah berkunjung ke Indonesia dan bagaimana pendapatnya. Kita simak ya sama-sama ya, bagaimana sih ceritanya. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Hai. Okey, hari ini aku nak bincangkan satu topik yang hangat. Bukan hangat lah, aku rasa kontroversi sikit. Dan juga orang kata menarik lah untuk aku bahaskan. Iaitu layanan orang Layanan orang Indonesia terhadap orang Malaysia semasa kita travel ataupun berada di sana lah. So, kalau kita tengok dekat media sosial sekarang, especially berkenaan dengan bola dan sebagainya, banyak komen-komen negatif yang dilemparkan. Tak kisahlah daripada Malaysia ataupun daripada Indonesia. Sama dalam kedua negara ni mesti ada orang-orang yang bangang kan. Kita tak nafikan benda tu kan. Semua negara ada orang bangang kan. So jadinya aku nak ceritakan pengalaman aku rasa hampir 10 kali juga aku pergi ke Indonesia. Pengalaman aku, layanan mereka terhadap aku elok ke tak elok ke, betul ke yang macam dekat dalam media sosial ni katakan, oh kalau datang Indonesia nak pukul, nak apa. Aku akan ceritakan tentang pengalaman aku. Ini pengalaman aku sepanjang 10 kali aku pergi ke Indonesia dan di tempat-tempat yang berbeza. Bukan satu tempat tapi di tempat yang berbeza. Kalau nak diikutkan seberapa banyak tempat yang aku pergi, aku senaraikan mula daripada Kepulauan Sumatera. Aku pernah pergi Aceh, aku pernah pergi Medan, Danau Toba, Kerinci, Solo, Padang, Bandung, Jakarta, Lombok, Bali. So 10. Betul lah 10 kan. 10 tempat dekat Indonesia ataupun 10 daerah Indonesia aku dah pergi. So, kalau kau tanya aku, diorang punya layanan terhadap aku, ni ikut pengalaman aku rasa sangat special. Bukan apa, aku tak tipu, aku siap ada kawan baik dekat Indonesia. Aku ada dekat Aceh, aku ada dekat Bukit Tinggi, dekat Padang, dekat Solo. Dekat Solo ni special, aku ada family angkat lagi. Dan juga di Lombok jugalah, aku ada kawan-kawan di Lombok juga kan. So, sebenarnya dekat media sosial tu, bagi aku itu cuma budak-budak yang belum tumbuh dengan sempurna lah otak dia. Especially otak dia lah kan. Dan orang yang komen-komen macam tu orang yang tak pernah keluar daripada negara dia sendiri. Tak kisahlah daripada Malaysia atau Indonesia kan. Sebab diorang tak tahu apa yang berlaku in real life. Kita hidup harmoni babe. Aku datang sana, aku dilayan macam raja, kau tahu tak? Ada satu peristiwa tu masa aku dekat Lombok kalau nak diceritakan. Time tu kita orang datang untuk misi kemanusiaan. So, kita orang pergi satu kampung ni. Dia kawasan pedalaman lah, dekat atas lereng-lereng bukit kan, tinggi kan. Perjalanan dia dari Mataram tu hampir 3 jam, 2 jam setengah, hampir 3 jam lah. Bila kita orang sampai, dia terus jamukan kita orang pisang, biskut, kopi, apa semua. Padahal, ni aku nak cerita ni, padahal rumah diorang semua roboh, hancur. Diorang duduk dalam kemah. Dan diorang pun tak cukup bekalan makanan. Jadi aku rasa tak best lah. Aku cakap lah kat dia, tak perlu. Kita orang tak nak. Kita orang datang bukan nak makan. Kita orang datang nak bantu. Kita orang yang bawa makanan untuk bantu. Sepatutnya kita orang yang bantu, bukannya kamu yang bagi makanan dekat kita orang. Lepas tu kau tahu dia cakap apa? Dia kata, maaf tuan, kamu adalah tetamu. Kami harus layan kamu seperti tetamu. Tak kisahlah rumah kami roboh ke apa, tapi bila tetamu datang, kami harus melayan kamu. So, kalau kau tanya aku, kalau rumah aku roboh, tetamu datang, aku tak rasa aku nak layan dia orang tau. Tapi
orang kata aku nak ceritakan layanan diorang tu sampai macam tu sekali kan. Dan juga beberapa peristiwa yang lain lah, seperti dekat Jakarta, ada juga dekat Padang, dekat Bukit Tinggi. Dekat Bukit Tinggi tu nama dia Arkan ya, nama dia Arkan. Dia sangat baik dengan aku. Kita orang selalu berborak. Dekat Solok aku ada family angkat dan adik angkat nama dia Malim. So benda tu orang kata semua persepsi negatif tu hilang. Aku pergi 10 tempat ni semua diberi layanan yang baik. Sebab kau diumpama macam mana, kalau kau masuk kandang kambing mengembek, kalau kau masuk kandang rimau mengaum lah kan. Aku rasa tak ada lagi bila aku bagi tahu aku dari Malaysia, tak ada lagi orang datang, oh dari Malaysia, oh kita kena pukul dia. Tak ada. Aku tak jumpa lagi lah kan. Tak jumpa sepanjang aku travel dekat Indonesia tu. Bila aku cakap aku orang Malaysia, paling-paling pun dia orang menganjing lah. Upin-ipin, betul Kak Ros mana? Oh dari Malaysia je. Tapi benda tu aku anggap sebagai gurauan, sebagai biasa. Dia umpama, kalau aku nak cakap dekat sini, dia umpama kalau orang Indonesia datang Malaysia, kita cuba mengolok ataupun kita cuba menganjing cakap orang Indonesia kan. Ya bisa mas, ya pak. Macam tu lah juga bila kau datang sana, dia orang bergurau dengan cuba mengolok ataupun cuba meniru bahasa kita. Tapi dia totally salah lah. Bukan semua benda kita nye kan. Pelik betul kan. Tapi aku layan je lah sebab aku anggap itu hanyalah gurauan yang mampu merapatkan aku dengan mereka. Betul, aku macam mana aku nak cakap aku seronok datang Indonesia. Kalau aku datang Indonesia aku rasa seronok sebab satu, tempat dan kawasan-kawasan dia banyak kawasan-kawasan yang menarik, tempat-tempat yang menarik. Aku pergi mana, Danau Toba, Aceh, banyak tempat-tempat yang menarik. Setiap tempat tu ada je gunung dia yang best, pantai dia yang best, orang kata hutan, air terjun dia yang best. Ada je benda-benda yang menarik yang aku boleh pergi dekat setiap tempat kan. So aku harap rakyat Malaysia, kalau orang Indonesia datang Malaysia, kita layanlah sebaik mungkin. Kita layanlah seumpama kita melayan tetamu dengan hormat. Macam mana aku merasa ataupun mereka melayan aku semasa aku travel dulu. Aku sangat berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang menerima aku dengan hati yang terbuka kan. Jadi untuk korang di luar sana, jangan percaya dekat media sosial ni, especially yang bergaduh-bergaduh ni, Malaysia, Indonesia, claim sana sini ni. Itu semua bullshit, kau tahu. Itu semua tak ada benda pun. Aku siap tanya je, betul ke negara korang claim ni? Lepas tu dia siap cakap, kisah apa kita orang? Kalau makan tu makan sajalah kan. Itu hanyalah orang kata fake news ataupun hoax yang cuba dicipta oleh media-media tempatan Malaysia, Indonesia ataupun sesetengah orang yang tidak bertanggungjawab hanya sekadar untuk melaga-lagakan. So benda tu macam kau bayangkan, kadang-kadang berhimpun, yang korang kata berhimpun 100 orang, 200 orang berdemo nak tuntut klaim sini. Diorang ada 200 juta rakyat, kau tahu. Kita ada 32 juta rakyat dia dekat Malaysia ni. So jauh beza. So sedikit orang tu yang demo klaim sana sini tu, itu tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia. Kita kena faham benda tu Tapi itulah, orang kata masyarakat ni terlalu sensitif kan, sebabkan media sosial ni, berita-berita media sosial ni yang diorang lihat, diorang tonton, diorang baca ni telah meracuni minda diorang. Sebab diorang tak keluar untuk travel, diorang tak keluar untuk melihat dan merasa sendiri macam mana keharmonian tu antara Malaysia dan Indonesia tu sebenarnya. So, satu nasihat kepada semua rakyat-rakyat Malaysia ataupun backpacker yang baru nak start, korang baru nak start travel dan sebagainya. Aku showkan korang pergi Indonesia untuk orang kata negara pertama untuk korang travel ataupun negara pertama untuk korang jejakkan kaki keluar daripada Malaysia. Sebab apa? Sebab satu, dekat sana banyak tempat-tempat menarik. Kedua, bahasa sana mudah, kita senang faham, diorang pun faham. Ketiga adalah makanan ni, kalau korang nak cari makanan halal, dia bukan satu masalah kepada korang berbanding kalau korang pergi Taiwan, China, mana lagi negara-negara yang non-Muslim kan. So agak susah lah kan. Tapi untuk korang untuk start travel, Indonesia adalah negara yang aku boleh suggest
pergilah travel. Once korang pergi travel dekat Indonesia, korang akan start jatuh cinta dekat Indonesia. Especially diorang punya culture, diorang punya nature, diorang punya makanan. Orang sana baik-baik sebenarnya. Kita je yang fikir orang sana jahat apa semua. Tidaklah. Sama je, sama. Orang jahat ni dekat Malaysia ada, dekat Indonesia pun ada. Kan? Tapi macam mana kita berkomunikasi atau macam mana cara kita berkawan dengan orang. Panjang juga aku bercakap kan, bahas tentang isu layanan orang Indonesia terhadap orang Malaysia yang dekat sana. So aku harap kalau orang Indonesia datang di Malaysia, korang layanlah dengan baik. Sebab mereka sudah layan kita dengan baik semasa kita berada di sana. Jadi kalau korang yang sedang menonton video ni pernah pergi ke Indonesia, ada pengalaman-pengalaman best, menarik dekat Indonesia, sila komen dekat bawah, sharekan benda-benda yang best kan. Mesti korang ada family angkat dekat sana, ada kawan-kawan baik korang dekat Indonesia sana. So kita sharekan benda-benda yang positif supaya rakyat Malaysia dan juga rakyat Indonesia tahu bahawa hidup ni bukan untuk kebencian, tapi hidup ni sebenarnya untuk kebahagiaan. Okey, itu saja. Kalau korang suka, korang boleh like, share dan subscribe. Yang penting korang subscribe. Kita gonna be to road kita akan road 100k subscriber. Terima kasih sebab korang sudi mendengar aku bercerita, membebel berkenaan dengan pengalaman aku backpackers dan juga isu-isu yang aku nak bagi pandangan. Harap kita akan berjumpa lagi untuk next episode ataupun next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hairul Zamain yang sudah menyampaikan cerita pengalamannya travel ke Indonesia. Sudah 10 kali dia travel ke Indonesia dan bagaimana layanan orang Indonesia dijelaskan begitu rinci oleh Bang Hairul Zamain ini. Ya, itulah orang Indonesia. Pada dasarnya orang Indonesia itu ramah dan welcome pada semua pendatang. Ya, tamu kita anggap sebagai raja, pastinya kita layan. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Dan yang harus diketahui bahwa orang Indonesia itu mempunyai pride yang sangat tinggi sekali kepada bangsa dan negaranya. Mungkin karena ini adalah masa lalu, latar belakang bagaimana negara Indonesia terbentuk, penuh dengan perjuangan yang sangat sulit dilalui, sehingga kemerdekaan dan juga adanya bangsa Indonesia ini sangat-sangat berarti buat masyarakatnya pastinya. Untuk itu, segala sesuatu yang sangat sensitif adalah sesuatu yang menyentuh tentang kebangsaan. Nah, itu saya tidak mengeneralisir bahwa semua orang Malaysia itu benci pada orang Indonesia, begitu juga sebaliknya. Seperti yang disampaikan oleh Bang Hairul Zamain, bahwa itu tergantung sebenarnya pada orangnya. Sebetulnya orang Indonesia itu baik-baik, orang Malaysia juga baik-baik, tetapi ada oknum-oknum. Tetapi juga orang baik bisa jadi marah kalau pride-nya disinggung atau dilecehkan. Ada beberapa kasus yang membuat orang Indonesia marah kepada Malaysia, begitu juga orang Malaysia marah kepada Indonesia pastinya. Untuk itu marilah kita sama-sama saling menghormati dan saling menghargai, respect each other. Apalagi negara kita dekat sekali, negaranya bertetangga sekali, budayanya hampir sama, bahasanya hampir sama, sehingga kita tentunya menjadi saudara yang paling dekat harusnya. Oke, baik, itulah tadi reaksi saya atas penjelasan dari seorang YouTuber dari Malaysia yang menceritakan tentang pengalamannya traveling ke Indonesia dan bagaimana layanan orang Indonesia terhadap beliau. Dan juga tentunya kami mengharapkan kedatangan tetangga-tetangga, teman-teman dari Malaysia, welcome to Indonesia. Banyak tempat Indonesia yang indah dan kami senantiasa akan melayani dengan baik pastinya. Terima kasih, sampai jumpa di reaksi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.